Halo, ketemu lagi di konten 7 kali puasa, 7 kali lebaran, tak pulang-pulang. Alhamdulillah ini sudah episode ke-20. Tinggal 10 episode lagi, insya Allah umur panjang. Dan sudah memasuki hari ke-20 juga di bulan suci Ramadan di tahun 2025 ini. Ya, terima kasih yang sudah nonton juga dari episode pertama sampai sekarang. Bagi yang belum tahu, perkenalkan saya Fitra dan saya kali ini sedang menikmati puasa ke-7 dan juga akan menjadi lebaran ke-7 saya selama di perantauan secara berturut-turut di 7 tahun terakhir. Dan di konten ini saya pengen sharing-sharing aja terkait dengan pengalaman tersebut. Di episode sebelumnya 1-19 mungkin sudah saya ceritakan pengalaman saya dari mulai pertama kali puasa dan pertama kali lebaran di Jogja, kemudian pindah ke Boston 2 tahun berturut-turut, kemudian menikmati lagi puasa balik ke Indonesia di kota Depok, lalu alhamdulillah ada rezeki di Karawang, dan kemudian kembali lagi ke Depok di tahun ke-6. Nah ini sambil sambil menunggu episode-episode selanjutnya, mungkin saya akan coba sharing terkait dengan mungkin beberapa hal aja sih selama 6 kali berturut-turut itu, sebelum nanti ya mungkin episode ke 25 atau 26 baru mulai saya ceritakan pengalaman saya ketika berpuasa saat ini di kota Depok untuk ke-7 kalinya, dan juga mungkin akan lebaran juga di sini sih insyaallah. Baik, di episode ke-19 kemarin mungkin saya cerita tentang ini aja ya, menu buka puasa favorit. Nah kalau kali ini di episode ke-20 mau cerita menu sahur favorit aja sih, dari mulai puasa pertama di perantauan sampai ke puasa ke-6. Sewaktu di Jogja itu jujur karena lokasi kos-kosan yang memang agak jauh dari warung makan, tempat makan, dan berpikir kalau misalnya GoFood juga akan sangat kalau misalnya mau GoFood juga akan sangat menghabiskan cukup banyak budget ya. Jadi pada waktu itu sewaktu di Jogja saya lebih banyak order catering sahur. Alhamdulillah dari mulai itu biasanya adanya cuma di hari Senin sampai Jumat sih, dan harganya juga alhamdulillah cukup murah juga. Jadi sebagai penerima beasiswa waktu itu yang sedang persiapan bahasa di Jogja dengan kondisi keuangan yang secukupnya, itu saya berbekal pada catering sahur yang ada di Jogja dari mulai Senin sampai Jumat sih. Dan menunya juga ya standar aja sih, nasi, kemudian ada lauk pauk yang biasanya diganti tiap minggunya, ada ayam, ada telur, ada sayurnya juga, ada buahnya juga, ada dessertnya juga. Ya walaupun murah tapi lengkap ya paketnya. Jadi itu menu favorit saya, menu sahur favorit saya. Mungkin ya bukan dibilang favorit juga sih, karena ya pilihannya cuman itu aja sih. Tapi kalau dibilang ada salah satu menu yang paling saya favorit itu adalah, dan sampai sekarang saya rindukan, itu saya sahurnya biasa pakai penyetan Mas Kobis gitu. Jadi cuman pesan nasi, dadar sama lele. Udah kemudian dijadikan sebagai bahan saya sahur. Itu gurih dan sangat merindukan ya penyetan Mas Kobis. Nah, kemudian dari Jogja pindah ke Boston selama 2 tahun. Ya luar negeri sekali lagi. Beda sama Indonesia, nggak ada warteg di sana. Jadi opsi satu-satunya yang saya punya ketika menyiapkan menu buka puasa, menu sahur adalah
ya saya masak sendiri menunya, karena opsinya memang cuma itu ya. Kemudian juga menu yang saya masak tuh kadang suka explore yang aneh-aneh aja sih. Dan alhamdulillah pada waktu itu bisa bikin beberapa masakan ya, menu masakan. Dari mulai telur balado, kemudian salmon juga saya bikin bumbu baladonya, telur orak-arik segala macam. Di sana juga ada tempe ya, ya walaupun agak cukup mahal, jadi kadang coba iseng pakai tempe orek aja sih. Kemudian ya pasti di sana karena ada lebih sering minum susu ya, karena di sana susu cukup murah. Dan kemudian ada beberapa biskuit sih yang biasanya saya makan ketika nyantap sahur di kota Boston. Ya alhamdulillah bisa masak nasi sendiri di sana. Jadi ya menu utamanya adalah nasi ketika berpuasa dan juga lauk pauk yang saya masak sendiri. Itu selama 2 tahun menu sahurnya sama. Tinggal saya explore yang beda-beda aja sih. Nah kadang ada satu menu kebab gitu, yang lebih tepatnya sih nasi, kayak nasi sih, nasi tapi lengkap banget paketnya, kayak apa sih, shawarma ya, itulah yang shawarma itulah yang dijual gitu. Ada nasi, kemudian ada sayur mayur, ada mayones, ada ayam, daging. Kalau di sana tuh pakai daging kambing, dan kambingnya tuh enak banget. Kemudian ada kentang goreng juga dikasih. Nah itu sekali beli tuh bisa buat buka puasa sama bisa buat sahur gitu. Jadi saya biasanya menunya ya udah itu aja sekali beli gitu. Untuk satu hari $12 cukup lah buat menghemat makanan sehari. Cuman itu kadang-kadang aja sih, ya seminggu sekali 2 kali gitu. Karena lokasinya kan agak jauh dan waktu itu juga pas lagi COVID, jadi ya butuh waktu dan juga effort untuk keluar dari apartemen. Kemudian apa lagi ya? Udah sih kebanyakan menu ya menu-menu standar, nasi, dadar, ayam goreng. Belajar goreng ayam dari yang awalnya saya ungkep dulu, kemudian nunggu beberapa saat baru kemudian digoreng lagi. Ya salmon, ikan goreng, kemudian ada juga pernah dimasakin cumi sama temen. Itu kebanyakan makanan saya yang saya masak sendiri. Kemudian balik ke Indonesia, ke Depok, ya saya udah ceritakan. Jadi alhamdulillah lokasinya yang dekat dengan warteg itu memberi saya pilihan untuk menu makanan sahur yang cukup murah dan masih anget. Kalau di sini tuh kadang saya cuman sederhana ayam goreng, terus telur goreng, telur dadar kayak gitu-gitu. Telur ceplok. Ayam goreng sama telur ceplok, terus sayurnya kadang cuman labu siam sama kangkung. Saya udah alhamdulillah sih. Itu dan murah ya. Jadi itu jadi menu favorit saya ketika balik ke Indonesia dan puasa dan juga lebaran di Depok. Setelah itu apa lagi ya, pindah ke Kerawang karena sekali lagi lokasinya yang cukup jauh dari tempat makan. Walaupun ada warsun ya, warung Sunda, tapi harus jalan dulu ngelewatin beberapa meter ya untuk bisa sampai ke situ. Dan itu mereka nggak buka pas sahur. Jadi ya sekali lagi yang saya lakukan adalah ketika pulang kantor atau setelah tarawih, biasanya saya udah nyari menu buat sahur. Dan menu favorit saya di sana apa ya? Mungkin nasi sama mereka tuh kayak punya ikan-ikan kecil. Saya lupa namanya, ikan wader kalau nggak salah ya. Nah itu enak banget gitu, crispy banget gitu. Dan tentunya ya proteinnya dari, ya walaupun itu udah termasuk protein, tapi kadang saya nambahin juga sih dari tempe goreng, atau misalnya dari telur dadar, itu ayam goreng. Dan ayam goreng mereka juga enak sih yang pakai serundeng. Jadi kadang itu jadi menu favorit saya sih.
Dan kemudian terakhir balik ke Depok ya sama lagi ceritanya kayak yang sebelumnya, karena dekat dengan warteg ya menu favoritnya itu aja sih. Ya cuman ada satu hal yang mau saya cerita, saya tuh setiap puasa pertama semenjak balik ke Indonesia ya, semenjak di Depok itu di hari pertama saya selalu suka makan sate kambing sih. Sate kambing yang bumbunya bumbu kacang ya, kan biasanya bumbu kecap ya, ini saya seneng banget sate kambing bumbu kacang aja, nggak tahu kenapa sih, jadi kayak ya buat nambah energi juga kan pas hari puasa pertama gitu. Dan ya sampai sekarang sih saya bikin sih di Kerawang juga sama, hari pertama saya nyari, kemudian balik ke Depok juga tinggal GoFood aja sih untuk menu sate yang biasanya saya makan di hari pertama puasa. Ya itu mungkin cerita saya terkait dengan menu favorit saya ketika berbuka, ketika menikmati sahur di perantauan selama 6 tahun terakhir. Nanti mungkin episode selanjutnya saya mau share aja sih bagaimana, saya juga kan penderita asam lambung, jadi gimana saya manage asam lambung saya ketika berpuasa dengan menu-menu yang saya makan ketika sahur gitu. Ya mungkin sekedar sharing aja sih, karena saya udah implementasiin dan alhamdulillah cukup bekerja di kesehatan lambung saya sih. Oke, segitu dulu di episode ke-20 ini. Terima kasih yang sudah nonton. Kita lanjut lagi ke episode ke-21. Thank you.